Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Auli Hafiz dengan NIM C1B023002. Di sini saya akan mempresentasikan 5 perusahaan di Indonesia yang menerapkan CRM dalam bisnisnya. Di sini saya mengambil 5 perusahaan di sektor yang berbeda-beda. Yang pertama, ada Shopee di sektor perbelanjaan, kemudian ada Grab di sektor jasa, yang ketiga ada Garuda Indonesia di sektor transportasi, yang keempat ada Bank BCA untuk di sektor perbankan, dan yang terakhir ada Jeko di sektor food and beverage. Pertama ada Shopee di sektor perbelanjaan. Sebagai platform e-commerce besar, Shopee memiliki interaksi yang sangat luas dengan jutaan penggunanya. Penerapan CRM bagi Shopee kemungkinan besar berfokus pada yang pertama ada personalisasi pengalaman belanja. Shopee mengumpulkan data perilaku pengguna seperti riwayat pencarian, produk yang dilihat, pembelian sebelumnya, dan preferensi. Data ini digunakan untuk merekomendasikan produk yang relevan, menampilkan penawaran khusus yang dipersonalisasi dan menyesuaikan fit pengguna. Kemudian ada manajemen kampanye pemasaran. CRM membantu Shopee dalam menargetkan kampanye pemasaran secara efektif. Mereka dapat mengirimkan notifikasi, email, atau iklan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan segmen pengguna tertentu. Misalnya, promosi untuk produk kecantikan mungkin hanya ditujukan kepada pengguna yang pernah membeli produk serupa atau menunjukkan minat pada kategori tersebut. Kemudian selanjutnya ada layanan pelanggan. Shopee menyediakan berbagai saluran layanan pelanggan seperti live chat, pusat bantuan, dan media sosial. Sistem CRM memungkinkan agen layanan pelanggan untuk memiliki pandangan tentang riwayat interaksi dan pembelian pelanggan, sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang lebih cepat dan relevan. Analisis data pelanggan. Shopee memanfaatkan data CRM untuk menganalisis tren pembelian, perilaku pelanggan, dan efektivitas kampanye. Wawasan ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan produk, penentuan harga, dan strategi pemasaran. Kemudian ada program loyalitas. Shopee seringkali memiliki program loyalitas atau membership yang memberikan keuntungan eksklusif kepada pelanggan setia. CRM berperan dalam mengelola program ini, melacak poin atau reward, dan memberikan penawaran khusus kepada anggota. Kemudian selanjutnya ada Grab di sektor jasa. Sebagai platform super app, Grab menawarkan berbagai layanan, mulai dari transportasi, pengiriman makanan, hingga pembayaran digital. Penerapan CRM bagi Grab kemungkinan besar meliputi yang pertama ada personalisasi layanan. Grab menggunakan data lokasi, riwayat pemesanan, dan preferensi pengguna untuk menawarkan layanan yang dipersonalisasi. Misalnya, menampilkan pengemudi terdekat, mengingat alamat favorit, atau merekomendasikan restoran berdasarkan pesanan sebelumnya. Kemudian ada manajemen hubungan pengemudi dan mitra. CRM tidak hanya berfokus pada pelanggan akhir, namun juga pada mitra pengemudi dan merchant. Grab menggunakan sistem CRM untuk mengelola informasi mitra, memantau kinerja, memberi dukungan, dan berkomunikasi terkait insentif atau pembaruan kebijakan. Selanjutnya ada promosi dan penawaran yang ditargetkan. Grab sering menawarkan diskon atau promosi berdasarkan lokasi, waktu, atau jenis layanan tertentu. CRM membantu mereka dalam menargetkan promosi ini kepada pengguna yang paling mungkin tertarik. Selanjutnya ada analisis perilaku pengguna. Data CRM membantu Grab memahami pola penggunaan layanan, preferensi pembayaran, dan umpan balik atau feedback pelanggan. Informasi ini krusial untuk meningkatkan kualitas layanan pada Grab, mengembangkan fitur baru, dan mengoptimalkan strategi bisnis. Kemudian ada Garuda Indonesia dari sektor transportasi. Sebagai maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia berfokus pada pengalaman pelanggan yang berkualitas tinggi. Penerapan CRM bagi Garuda Indonesia kemungkinan melibatkan yang pertama, ada program frequent flyer atau Garuda Miles. Ini adalah inti dari strategi CRM Garuda Indonesia. Program ini memungkinkan mereka untuk melacak loyalitas pelanggan, memberi reward berupa mileage, upgrade, atau fasilitas lainnya.
serta komunikasi secara personal dengan anggota. Kemudian yang kedua ada personalisasi pengalaman perjalanan. Berdasarkan data profil dan riwayat penerbangan pelanggan, Garuda Indonesia dapat menawarkan layanan tambahan yang relevan seperti pilihan tempat duduk, preferensi makanan, atau informasi tentang destinasi. Kemudian selanjutnya ada manajemen layanan pelanggan. Sistem CRM membantu staf layanan pelanggan di bandara, call center, dan media sosial untuk mengakses informasi pemesanan dan riwayat penerbangan pelanggan, sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang lebih efisien dan personal. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Garuda Indonesia dapat menggunakan data CRM untuk mengirimkan penawaran khusus terkait rute penerbangan, promosi, atau informasi partnership kepada segmen pelanggan yang sesuai. Kemudian ada analisis data penumpang. Data CRM ini membantu Garuda Indonesia dalam memahami tren perjalanan, preferensi rute, dan tingkat kepuasan pelanggan. Informasi ini penting untuk perencanaan rute, penentuan harga, dan peningkatan layanan secara keseluruhan. Kita lanjut ke perusahaan yang keempat, ada Bank BCA dari sektor perbankan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA memiliki jutaan nasabah dengan berbagai kebutuhan finansialnya. Penerapan CRM bagi Bank BCA kemungkinan berfokus pada yang pertama itu ada profil nasabah. CRM membantu BCA untuk memiliki pandangan holistik tentang setiap nasabah, termasuk produk dan layanan yang digunakan. Riwayat transaksi, interaksi dengan bank atau bank cabang, call center atau online, dan preferensi komunikasi. Kemudian ada personalisasi produk dan layanan. Berdasarkan profil dan kebutuhan nasabah, BCA dapat menawarkan produk dan layanan yang relevan seperti pinjaman, investasi, atau asuransi. Mereka juga dapat memberikan saran keuangan yang dipersonalisasi. Kemudian ada manajemen hubungan nasabah. Petugas bank di cabang atau relationship manager dapat menggunakan sistem CRM untuk mengakses informasi nasabah, mencatat interaksi, dan menjadwalkan follow-up sehingga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Kemudian ada kampanye pemasaran. BCA dapat menggunakan data CRM untuk mengirimkan informasi tentang produk atau promosi yang relevan kepada segmen nasabah tertentu melalui email, SMS, atau notifikasi aplikasi. Selanjutnya pada perusahaan terakhir yaitu Jeko dari sektor food and beverage. Sebagai jaringan kedai kopi dan donat yang populer, Jeko berinteraksi dengan banyak pelanggan setiap harinya. Penerapan CRM bagi Jeko kemungkinan meliputi yang pertama ada program loyalitas. Program ini memungkinkan Jeko untuk mengumpulkan data pelanggan, memberikan reward berdasarkan pembelian, dan mendorong pembelian berulang. Data ini juga membantu mereka memahami preferensi produk pelanggan. Kemudian personalisasi penawaran. Berdasarkan riwayat pembelian atau preferensi yang diungkapkan melalui program loyalitas, Jeko dapat menawarkan promosi atau produk baru yang mungkin menarik bagi pelanggan tertentu. Jeko dapat menggunakan email, media sosial, atau aplikasi mobile untuk berkomunikasi dengan pelanggan tentang promosi terbaru, produk baru, atau acara khusus. Data CRM ini membantu mereka dalam menargetkan pesan. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan di gerai. Meskipun interaksi seringkali singkat, Jeko dapat menggunakan sistem CRM untuk mencatat preferensi pelanggan tetap atau menangani keluhan dan feedback secara efektif. Selanjutnya ada analisis data penjualan dan preferensi pelanggan. Data CRM membantu Jeko dalam memahami produk mana yang paling populer, tren pembelian, dan preferensi pelanggan berdasarkan lokasi atau demografis. Informasi ini penting untuk perencanaan menu baru, promosi, dan pengembangan produk. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa kelima perusahaan terkemuka di berbagai sektor di Indonesia ini, yaitu seperti Shopee, Grab, Garuda Indonesia, Bank BCA, dan Jeko, kemungkinan besar memanfaatkan Customer Relationship Management atau CRM sebagai strategi kunci untuk memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka. Meskipun beroperasi di industri yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang serupa dalam menerapkan CRM, yaitu yang pertama, meningkatkan personalisasi,
Kemudian ada meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan memperoleh wawasan pelanggan. Dengan mengimplementasikan CRM secara efektif, perusahaan-perusahaan ini berupaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, tapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka di pasar Indonesia yang kompetitif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi diri saya sendiri serta teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.